Minum susu. Saya dikejar di seluruh taman bermain oleh bunga sekolah dengan wajah merah. Bahkan pada hari 30 derajat. Dia harus mengemas dirinya menjadi Zongzi. Hanya karena pria memiliki konstitusi yang luar biasa. Tidak peduli apa yang kamu makan. Bau makan makanan akan terpancar di tubuh. Minum teh wangi. Dia akan mencium bau bunga dan makan buah. Dia mencium bau buah. Pagi pertama pelatihan militer. Saya baru saja minum segelas susu. Wangi saja teman sekelas, jangan mau. Membantu. Siapa yang minum susu? Mengapa susu begitu berat? Aku mengepalkan lenganku dan menarik leherku. Ikuti orang-orang di sekitar Anda seolah-olah tidak ada yang terjadi. Lihat sekeliling. Jelas, dia sudah mengenakan mantel terberat. Aroma susu masih menyebar dari tubuh. Saya akhirnya menunggu sampai akhir pelatihan pagi. Tunggu sampai semua orang pergi. Saya berani melepas mantel saya. Panas 30 derajat membuat pakaian saya basah kuyup. Sekaligus. Aroma susu yang kuat memenuhi udara. Detik berikutnya. Aroma samar melewati telingaku. Anda menumpahkan susu pada Anda. Aku terkejut. Lihat ke belakang. Sebenarnya Barbie yang sangat populer di grup baru akhir-akhir ini. Dia memiliki wajah bayi. Dia dalam kondisi yang baik tetapi bisa mengalahkan instruktur dengan tangan kosong. Dia memegang permen lollipop di mulutnya. Seperti anak anjing. Dia terus mengangkat hidungnya dan mencondongkan tubuh ke arahku. Berapa banyak susu yang Anda tumpahkan untuk ini? Mengapa susu begitu berat? Dia menusuk mulutnya. Ini masih rasa stroberi. Wajahku memerah. Apakah gadis kecil ini hidung anjing? Aku mengabaikannya. Kabur dengan pakaian. Di kafetaria, saya melihat keluar jendela di depan saya. Sosis gemuk rebus daun bawang. Domba alami. Meski air liurnya sudah mengalir kemana-mana. Tapi aku masih menahan keinginanku. Minta bibi saya untuk semangkuk bubur labu. Saya tidak ingin ditanya dari mana domba itu berasal di sore hari. Wei kembali ke taman bermain untuk latihan setelah makan malam. Aku melihat wanita cantik itu bercanda barusan. Dan dia menatapku dengan setengah hati. Aku tanpa ekspresi menarik mantelku ke mulutku. Di bawah panas 30 atau 40 derajat. Butuh lebih dari 40 menit postur militer. Dia segera berkeringat. Tiba-tiba aku mencium bau susu yang familiar. Dicampur dengan bau labu yang manis. Saya sangat takut sehingga saya segera menutupi pakaian saya dan turun. Takut baunya akan keluar. Teman sekelas, bisakah kamu menjual susu padaku? Aroma parfum memikat yang familiar. Mengelus bagian belakang leherku. Rambutku langsung berdiri. Putar kepalamu dan kena definisi tinggi dari bunga sekolah. Kamu jangan terlalu dekat denganku. Saya tidak punya susu. Aku tersipu dan mundur beberapa langkah. Alisnya sedikit tebal. Sepertinya kamu berbohong padaku. Jangan terlalu pelit begitu, teman sekelas. Hal-hal baik harus dibagikan oleh semua orang. Anda bahkan tidak tahu betapa menggodanya bau susu itu pada Anda. Memeriksa saya sepanjang pagi, saya ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Saya benar-benar tidak punya susu pada saya. Dia tidak percaya. Jangkau dan lampiaskan padaku. Aku mencium semuanya. Apa yang kalian berdua lakukan? Sebuah teriakan datang dari depan. Instruktur datang kepada kalian berdua cinta pertama. Berdiri di bawah sinar matahari selama setengah jam. Dengarkan ini. Aku menundukkan kepalaku dengan putus asa dan ingin menangis tanpa air mata. Ini buruk. Di bawah terik matahari. Aku berdiri berdampingan di tengah taman bermain dengan keindahan sekolah Bai Ningbing. Terima baptisan tatapan semua orang. Aku menundukkan kepalaku dengan gelisah dan meringkuk dalam bola. Tatapan datang padaku dari segala arah. Aku sangat malu. Bai Ningbing di sebelahnya tanpa acuh tak acuh. Dia melirikku. Pakan seperti menemukan beberapa benua baru. Mengapa Anda masih mengenakan mantel di hari yang begitu panas? Aku menundukkan kepalaku dan tidak berbicara. Kenapa kau mengabaikanku? Sementara instruktur berbalik. Dia merayap ke arahku.
Beri makan anak anjing itu. Maukah Anda menjual saya sebotol susu? Apa yang kalian berdua lakukan? Keluar dan lari beberapa putaran. Instruktur datang dan berteriak. Mata seluruh taman bermain meraung. Semua lihat aku. Aku lapar. Suatu hari saya menderita bencana tanpa harapan ini. Gelombang keluhan muncul di benakku. Aku berlari menuju trek sendirian. Hei anjing susu kecil. Tunggu, aku menyusul Bai Ningbing. Membungkuk dan letakkan kepalamu di depanku. Maka Anda tidak akan menangis, bukan? Dior, aku tidak bermaksud. Pria tidak menangis ringan. Aku mengubah wajahku menjadi merah. Naik. Benar saja, bencana kecantikan. Bukannya aku menyembunyikan susu padaku. Ini bagus, dan itu masih mengganggu saya untuk lari. Aku salah, aku tidak meminta susu untukmu lagi. Dia mempercepat beberapa langkah dan berlari mundur di depanku. Aku tidak ingin berbicara dengannya. Jadi pergilah ke sisi lain. Kenapa pria tampan itu mengabaikanku? Dia menatap wajahku selama beberapa detik. Tiba-tiba, dia mencubit wajahku. Tahukah Anda bahwa mata Anda merah? Lebih seperti anak anjing? Mau tak mau aku ingin mengganggumu sebelum aku meledak. Dia menggali di sakunya. Memberiku permen lollipop. Jangan marah, beri kamu permen. HMPH, pria besar saya dikatakan seperti ini oleh seorang gadis. Aku kehilangan wajahku. Jadi aku mengertakkan gigi dan melesat menjauh darinya. Hei, anjing susu kecil itu belum selesai. Tiba-tiba ada ledakan di belakangnya. Dan aku berbalik. Aku melihatnya jatuh langsung ke tanah. Ah! Apa yang salah denganmu? Jadi aku berlari kembali. Setelah gemetar, dia tidak bergerak. Tidak akan mati. Tolong! Aku berteriak. Instruktur mendengar berita itu dan datang. Ia menghela nafasnya dengan wajah khusyuk. Lalu dengan cepat mengangkatnya dan berlari ke rumah sakit. Sepanjang jalan, kepalaku penuh dengan gadis-gadis sekolah yang berlarian kepanasan. Kematian mendadak di berita utama taman bermain. Bai Ningbing berbaring di tempat tidur di rumah sakit dengan wajah pucat. Bernapas. Aku memegang tangannya dengan air mata berlinang. Wanita cantik, kamu harus bertahan. Kehidupan besar kita baru saja dimulai. Dia membuka mulutnya dan membisikkan sesuatu. Apa? Aku menyeka air mataku dekat dengan mulutnya. Saya ingin mendengar apa yang dia katakan. Beri aku susu. Saya kaget teman sekelas. Anda sekarat dan Anda masih mencoba menjadi hooligan. Berikan padaku. Dia gemetar dan meraih kerahku sedikit. Seolah mengerahkan seluruh kekuatannya. Tarik aku ke bawah padanya. Wajah putihnya sudah dekat. Aku tersipu dan jantungku berdetak. Saya tidak tahu di mana harus meletakkan tangan dan kaki saya. Bukan ide yang baik untuk menyerah begitu saja. Dokter datang segera setelah saya menang. Dia sekarat. Dia hanya hipoglikemik. Hehehe, gula darahnya rendah. Aku menggaruk kepalaku dengan canggung. Saya harus mengambil sebotol susu dari tangan saya. Apakah Anda mengatakan Anda memiliki gula darah rendah? Aku membuka sedotan dan menyerahkannya padanya. Tapi hidungmu sangat pintar. Aku menyembunyikan semuanya di sakuku. Anda masih bisa mencium baunya. Dia menoleh ke tanganku. Buka mulut kecil ceri dan minum beberapa suap besar. Ekspresi kenikmatan di wajah. Saya tidak tahu. Saya pikir saya melakukan sesuatu yang buruk. Itu baunya. Aku sudah memikirkannya sepanjang pagi. Setelah minum susu, es dadi putih telah memulihkan banyak kekuatan fisik. Miliki kekuatan untuk mulai mengeluh padaku. Anjing susu kecil. Di mana Anda mendapatkan susu dan mengapa begitu lezat? Namun, rasanya tidak senak bau di pagi hari. Mataku berkedip. Di mana yang mencekik leher? Itu sama. Ini yang aku minum pagi ini. Dan hari berikutnya. Saya melihat peringatan panas merah yang ditampilkan di ponsel saya. Ingin menangis tanpa air mata. Jika saya memakai mantel pada suhu ini, benar-benar bisa terkena sengatan panas.
Saya pergi ke kafetaria untuk semangkuk mie daging sapi. Pegang 2 liter saya lagi. Ketel besar datang ke taman bermain. Saya menuangkan setengah panci sekaligus sebelum pelatihan militer dimulai. Seharusnya tidak ada bau sekarang, kan? Di ketel adalah aku dari tadi malam. Saya mulai menyeduh teh melati yang diperkaya. Anjing susu kecil itu tidak minum susu hari ini dan malah minum teh wangi. Bai Ningbing mengayunkan kuncir kudanya yang tinggi ke arahku. Aku memalingkan muka darinya. Benar saja, hati wanita paling beracun. Wanita ini membawa saya ke pelatihan militer kemarin. Minum susu. Semua disita. Saya hanya bisa membuat teh hari ini. Konten pelatihan militer hari ini adalah untuk belajar tinju militer. Saya tidak tahu apakah itu karena alasan fisik. Saya lahir dengan koordinasi fisik yang buruk. Pelajari gerakan dengan tangan dan kaki Anda. Tersandung dengan kaki kiri saya dan jatuh dengan kaki kanan saya beberapa kali. Bai Ningbing berdiri di belakangku. Menertawakan gerakanku dan membungkuk. Hahaha, anjing susu kecil yang jatuh. Aku jatuh ke tanah. Saya melihatnya meminum susu yang saya beli. Memantul dari tanah dengan marah. Mencoba untuk mendapatkan kembali susu yang dia ambil. Saya tidak berharap untuk hanya menjangkau. Dia mengambil lengannya dengan backhand. Meskipun fisik saya tidak terlalu bagus. Tapi tetap saja seorang pria. Tapi saya tidak berharap bahwa tidak peduli seberapa banyak saya berjuang. Tak ada cara untuk bebas darinya. Hahaha, anjing susu kecil itu sangat galak. Beri adikku satu lagi. Prajurit kerah putih itu meraih wajahku dengan angkuh dan mencubitnya. Dia mendecakkan kakinya lagi dan mengusapkannya di kepalaku. Ah! Aku melompat marah. Panas otak. Aku membungkuk dan entah bagaimana melepaskan diri. Backhand mengarah ke punggungnya. Tutupi lehernya. Goyangkan bahunya sekeras yang kamu bisa. Kamu memanggilku anak anjing lagi. Anda adalah anjing susu kecil. Seluruh keluarga Anda adalah anjing susu kecil. Hei, aku salah. Wajah kecil Bai Ningbing terguncang merah olehku. Baru saja mendengarnya memohon belas kasihan. Aku hanya melepaskan dan membiarkan dia kembali ke posisinya. Berlatih tinju militer dengan pemimpin di depan. Hei tertawa hai. Taring Yuan. Dia tiba-tiba mendekatiku. Kenapa hidung ada di kepalaku? Aku menatapnya defensif. Apakah Anda memiliki bau kaldu sapi? Aku menarik napas dalam-dalam. Terlontar dalam sekejap. 10 meter darinya. Maka Anda tidak bisa salah mencium baunya. Ini sudah berakhir. Jika saya tahu, saya tidak akan makan begitu banyak mie daging sapi. Dan dia mendatangi saya dan dia menatap saya. Kenapa gugup sekali? Dia mendekatiku. Mengapa Anda terlihat sangat bersalah? Aku tidak berani menatapnya. Bai Ningbing semakin dekat dan dekat. Sampai milikku menabrak dinding dan tidak ada jalan kembali. Dia di satu sisi. Mendongak menatap dinding di belakangku. Dari saya berkeringat berdampingan. Bau sampai ke pipiku yang memerah. Aku bahkan bisa merasakannya. Napasnya menyapu telingaku. Gatal. Apakah Anda bergerak di belakang saya? Aku menunjuk ke Daimi di seberang. Bai Ningbing menatap Huyi di depannya. Restoran mie kecil ini. Kau yakin ini orangnya? Aku mengangguk, ya. Ini semua yang saya makan pagi ini. Pergi dan makan. Jadi saya pergi, dan kemudian saya lari. Pagi. Bai Ning tidak mengatakan bahwa aku mencuri makanan lezat di belakangnya. Saya tidak punya pilihan selain membawanya ke sini. Saya tidak tahu berapa panjang hidungnya. Seperti hidung anjing. Dia bisa mencium baunya tidak peduli seberapa erat aku menutupinya. Kembali ke asrama, saya mulai berkemas. Instruktur memberitahu kami di pagi hari. Saya akan berangkat ke pangkalan pelatihan di sore hari. Luncurkan pelatihan yang lebih profesional. Dikatakan bahwa akan memakan waktu setengah bulan untuk hidup. 13:30. Aku menyeret koper. Membawa tas sekolah besar. Ikuti pasukan ke taman bermain. Saya memiliki koper penuh kantong teh di koper saya. Susu, DLL.
Semua jenis makanan yang memancarkan bau yang enak. Untuk memastikan setengah bulan ke depan, aku tidak berbau lucu. Tapi saya tidak berharap untuk tiba di pangkalan. Dengarkan apa yang dikatakan instruktur. Saya benar-benar tercengang. Siswa, kami di sini bukan untuk bersenang-senang. Lihat apa yang kamu bawa. Instruktur menunjuk ke koper yang terbuka di tanah dan berteriak. Makanan ringan, masker buah, itu saja. Ember kaki pengering rambut. Mengapa Anda berencana datang ke sini untuk berlibur? Tidak ada koper yang diizinkan masuk ke pangkalan. Instruktur lain datang dengan wastafel. Taruh di atas meja. Semua kebutuhan Anda di pangkalan. Ini akan dikeluarkan secara seragam oleh pangkalan. Selain penyimpanan obat dan pakaian dalam, tidak ada yang diizinkan masuk ke pangkalan. Ada keributan di kerumunan ketika mereka mendengar ini. Hatiku. Ini dingin. Ini sudah berakhir. Buka kopernya. Saya mencari dengan keras. Lihat apakah ada yang bisa Anda sembunyikan dan bawa masuk. DDZ tidak bisa melihatnya? Kamu, pria besar, sangat menyukai makanan ringan. Dan aku melihat ke belakang. Mulut Bai Ningbing diisi dengan tonjolan. Memegang setumpuk camilan robek di pelukanku. Dia mengincar isi koperku. Apa yang kamu lakukan? Ini semua milikku. Saya bergegas untuk melindungi koper saya. Melihat instruktur yang akan memeriksa di depan saya. Aku panik. Dan akhirnya, saya menemukan beberapa bungkus tomat strengthening dan tablet pencernaan di ransel saya. Rasa Hawthorne. Dan setengah botol Food G, melatonin, hampir tidak ada obat. Instruktur menatapku. Hampir tidak membuatku melewatinya. Hatiku sudah mati, mengantri untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Memikirkan setengah bulan ke depan. Bagaimana saya harus menghabiskannya? Saya tidak mengharapkan hal-hal yang lebih menakutkan akan datang. Setelah menemukan asrama yang ditugaskan, saya baru saja menyimpan kebutuhan sehari-hari yang saya terima. Aku mendengar suara di luar pintu. Aku berjalan menuju pintu dengan penasaran. Bagaimana saya bisa mencucinya tanpa tirai? Aku tiba-tiba punya firasat buruk. Benar saja cukup. Aku pergi ke area kerumunan dan mengintip ke dalam. Pemandian besar lebih dari 100 meter persegi cukup kosong. Jangan bicara tentang pintu. Bahkan bukan kain. Sudah terbayang. Ini adalah gambar semua orang jujur dan jujur. Ini buruk. Rencana mandi diam-diam juga tak berhasil. Saya mati-matian mengikuti tentara ke kafetaria pangkalan. Untungnya, makanan di kafetaria cukup kaya. Ayam, bebek, ikan, makanan laut, DLL. Biarkan hatiku yang terluka menemukan kenyamanan. Saya membuat beberapa hidangan yang tidak berbau harum. Ayam potong putih, brokoli, udang bakar putih, DLL. Duduk di meja dan makan. Sambil berpikir. Bagaimana saya akan menghabiskan setengah bulan ke depan? Saya pikir jumlah tablet Xiaoxi terlalu kecil. Tidak bisa menyembunyikan rasa makanan. Melatonin tidak cocok untuk dimakan di siang hari. Mengapa Anda makan semua hal ini? Ujung es dada putih. Dengan segunung piring di seberangku. Babi rebus dan sosis gemuk mendesis di sini sangat enak. Apakah Anda ingin beberapa untuk Anda? Mengatakan itu, dia akan memberiku makanan. Saya merawat piring saya. Tidak, saya tidak bisa memakannya. Dan aku menatapnya. Nasi di piring akan meluap. Sedikit bingung. Kamu makan banyak setiap hari. Bagaimana saya masih bisa memiliki gula darah rendah? Es putih melirikku. Apa yang bisa saya lakukan ketika saya lahir? Kamulah yang sangat kurus dan makan sangat sedikit. Angin bertiup dan akan segera turun. Aku menatapnya dengan iri. Saatnya mandi di malam hari. Aku sedang duduk di kamar asramaku. Berkumpul dengan 3 teman sekamar lainnya. Ayo pergi. Itu semua laki-laki. Setiap orang memiliki apa yang saya miliki. Aku melihat ke bawah pada diriku sendiri. Belum tentu semua orang memilikinya. Dan akhirnya, semua orang berjalan ke pintu pemandian dengan wastafel bersama-sama.
Sudah ada banyak keagungan utara di dalamnya. Kakak, mejanya terbuka. Bahkan saling menggosok punggung dengan handuk mandi. Hanya saudara-saudara pemalu dari selatan yang tersisa. Pintunya berkerumun. Apa yang memalukan dari Leatore? Saya tersipu dan menemukan sudut dengan lebih sedikit orang. Melewati kamar mandi seseorang. Secara tidak sengaja memposting beberapa pemandangan yang mendebarkan. Sangat malu sehingga saya dengan cepat melihat ke depan saya tanpa gangguan. Aku sangat iri. Sejak saya masih kecil, karena masalah aneh di tubuh saya selalu sengaja mengontrol diet saya. Makanan hangat dan berbau berat yang jarang saya makan. Akibatnya, nutrisi tidak bisa mengikuti. Kurus. Untungnya, saya 1,8 meter. Hampir tidak menutupi sosok berototku. Keesokan paginya, aku berdiri di depan lemari di kafetaria. Melihat roti daging besar di depannya, dia berpikir keras. Dikatakan bahwa ada banyak pelatihan hari ini. Jika kamu tidak makan, mungkin seperti hari milisi putih. Pingsan di tempat latihan. Tidak mungkin, saya harus makan semangkuk mie goreng. Segelas besar susu lainnya. Sejujurnya, bagaimana mie goreng bisa begitu enak? Terlatih di taman bermain. Aku hampir tidak tahan untuk berjalan. Suhu hari ini ekstra tinggi. Saya mulai berkeringat setelah berdiri di tempat teduh sebentar. Aku melihat ke bawah dan mengendus. Ini mulai terasa sedikit. Masih seperti susu. Tidak mungkin. Ini adalah satu-satunya hal yang rasanya normal di kafetaria. Berdiri sesuai dengan ketinggian. Saya berdiri di barisan belakang anak laki-laki. Garis gadis-gadis ada di kananku. Hal pertama yang saya lakukan di pagi hari adalah berlari 1 kilometer. Aku berdiri kembali. Segera saya tertinggal di antrean. Berlari dalam antrean juga memiliki kelebihan. Saya akhirnya tidak perlu bersembunyi. Takut orang lain akan menciumku. Tapi tidak sebelum aku bahagia. Seorang wanita mulai dari arah lain. Tim mengejar saya. Saya terjebak di tengah garis. Dalam proses melewati mereka, saya dipukul keras oleh beberapa gadis. Saya mengambil beberapa langkah. Angkat kepala. Saya melihat beberapa gadis melihat ke belakang ke arah saya. Menunjuk ke arahku dan mengatakan sesuatu. Salah satu gadis dengan anting pejantan. Menunjuk ke dadanya. Tersenyumlah jahat padaku. Aku buru-buru menunduk melihat pakaian yang dikirim oleh markas. Ini lengan pendek kamuflase hijau tua. Tidak ada yang tidak biasa. Berpikir. Apa arti senyuman gadis itu barusan? Aku dipukul lagi. Sepasang tangan merengkuhku yang hampir terjatuh. Anjing susu kecil. Kamu terlalu lemah. Lari bayi Ningbing di depanku. Aku melepaskan tangannya, jangan panggil aku begitu. Dan bukan urusanmu. Dalam pelatihan selanjutnya, saya selalu merasa seperti seseorang melihat saya dari belakang. Itu semacam tatapan jahat. Luruskan rambut belakangku. Dan aku melihat ke belakang. Saya melihat gadis-gadis di barisan di belakang saya. Gadis yang baru saja memukul Deldin saya. Sedang menatapku. Dia mengaitkan bibirnya. Buka mulutmu dan katakan sesuatu. Saya dengan hati-hati membedakan boneka susu bentuk mulutnya menunggu saya. Rasa tidak nyaman yang kuat menyapu seluruh tubuh. Aku membungkuk ke teman sekamarku. Bai Ningbing memanggilku susu kecil. Saya juga tidak suka anjing. Tapi aku bisa merasakan dia hanya mengolok-olokku. Tapi gadis Deldin ini berbeda. Aku merasa tidak enak di matanya. Mengingatkanku pada apa yang baru saja dia lakukan. Aku tiba-tiba punya firasat buruk. Akhir pelatihan. Saya menarik teman sekamar saya dekat di belakang instruktur. Ayo pergi ke kafetaria bersama. Para instruktur ada di siang bolong. Bahkan jika gadis itu ingin melakukan sesuatu, saya tidak berani memilih kali ini. Benar saja, anak laki-laki itu datang dengan piring makan. Melihat instruktur duduk tepat di belakang kami. Tersenyum padaku dan pergi. Aku menghela napas lega. Setelah makan, saya akan ke kamar mandi dengan perlengkapan mandi saya. Melewati tempat tidur gadis itu dan berjalan ke pintu pemandian.
Saya selalu merasa seperti seseorang mengikuti saya. Tapi kemudian Anda berbalik dan tidak ada apa-apa. Mungkin aku terlalu memikirkannya. Tidak ada seorang pun di kamar mandi pada siang hari. Akhirnya aku bisa berhenti bersembunyi. Mandi yang bagus. Setengah dicuci. Tiba-tiba aku mendengar suara goresan di luar pintu. Saya memperhatikan kamar mandi dan berteriak siapa? Tidak ada yang menjawab, dan aku sedikit gelisah. Tapi aku laki-laki dan tidak ada yang terjadi. Setelah mencuci, saya pergi ke loker untuk berpakaian. Segera setelah Anda membuka pintu lemari, aku menemukan pakaian yang baru saja saya ganti hilang. Ini dekat loker depan dekat gerbang. Tiba-tiba terdengar suara teredam. Seseorang yang sangat aku pedulikan. Saya harus berganti pakaian bersih. Baru saja berpakaian. Aku mendengar langkah kaki tergesa-gesa. Bang! Bang! Seorang pria bergegas masuk. Dengan ratapan. Bai Ningich bergegas ke loker di barisan depan. Satu pukulan mengenai air. Kemudian seorang wanita ditinju olehnya. Geser ke lorong. Ini adalah gadis Erding di pagi hari. Dia jatuh ke tanah, berpakaian seperti celana. Masih memakai kamera di lehernya. Kemudian Bai Ningbing menendang ke bawah. Merobek kamera di pelukannya. Pengintip cabul mati dan fotografi candid. Bersembunyi di sudut melakukan hal kotor seperti itu. Aku tidak akan membunuhmu hari ini, dasar cabul. Beri aku kameranya. Aku melihat lagi. Langsung mengerti telinga. Apa yang dilakukan gadis kuku itu bersembunyi di loker? Dan rasa mual menyelimutiku. Hei, anjing kecil, baumu sangat harum. Gadis dengan anting-anting pejantan jatuh ke tanah dan memberiku senyum cabul. Bang! Bai Ningbing meninju dan membengkak matanya. Letakkan tanganmu yang lain di lehernya dan seret dia keluar pintu. Aku takut dia tidak bisa mengatasinya sendirian. Hanya ingin naik dan membantu. Saya dihentikan olehnya, Anda kembali dan jangan membuat saya kesulitan di sini. Saya ragu-ragu. Saya melihat beberapa instruktur berlari dengan cara ini. Kemudian dia buang air dan berlari kembali ke asrama. Ketika saya kembali ke asrama, saya mulai takut. Saya akhirnya mengerti. Kenapa cowok suka ke pemandian bersama? Teman sekamar melihatku pucat. Tanyakan padaku apa yang terjadi. Aku ragu-ragu. Hanya seseorang yang mengambil gambar di kamar mandi. Zhang Bin, yang membantu saya ke tempat tidur, tampak terkejut. Masih ada orang yang mengambil foto candi di pemandian anak laki-laki. Lalu kamu baru saja mandi, bukan? Aku menggeleng, kurasa tidak. Aku di pojok. Orang itu datang dari belakang. Mata Zhang Bin berkedip. Apa itu enak? Latihan sore ke taman bermain. Saya melihat Bai Ning. Es dan gadis Erding dikelilingi beriringan. Taman bermain sedang berjalan. Banyak siswa berkumpul dan berbicara. Apa kau dengar? Keduanya di taman bermain. Memata-matai orang lain di kamar mandi anak laki-laki. Tertangkap? Kamar mandi anak laki-laki sangat mesum. Bai Ningbing masih memiliki hobi ini. Tidak bisakah kamu melihatnya? Bukan es putih. Itu gadis Deldin lainnya. Bai Ningbing adalah orang yang menemukannya. Kudengar mereka bertengkar. Benar saja, anak laki-laki juga harus melindungi diri mereka sendiri akhir-akhir ini. Tapi apakah ada orang di kamar mandi saat itu? Mendengar ini, hatiku terangkat. Tidak. Sepertinya tidak ada orang di dalam sana saat itu. Aku menghela napas lega. Saya memahami kekuatan rumor dengan sangat baik. Meskipun aku masih kecil. Untungnya, es putih datang. Tidak tepat waktu. Saya melihat taman bermain memerah dari matahari. Es putih berkeringat. Kenapa dia datang menolongku? Setelah bubar, saya pergi ke kafetaria dan membuat secangkir sup kacang hijau dan membawanya ke taman bermain. Bai Ningbing telah selesai berlari saat ini. Hanya berjalan di sepanjang taman bermain untuk menenangkan diri. Aku melihat memar di wajahnya. Sudut mulut sedikit bengkak dan memar di lengan. Oh, terima kasih dengan ramah. Saya memberinya sup kacang hijau dan bendediodium.
Dia mengambil cangkir itu dan membawanya masuk. Di bawah pijar matahari terbenam. Kuncir kuda yang dia ikat sedikit berdesir tertiup angin. Bersinar di bawah sinar matahari. Beberapa helai rambut melayang ke wajahku. Aku mencium aroma yang familiar itu lagi. Itu adalah bau sampo. Terima kasih atas bantuanmu. Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih. Kalau begitu beri aku botol susu yang kamu sembunyikan. Mataku membelalak kaget. Bagaimana kau tahu aku menyembunyikan susu? Pemeriksaan instruktur tidak ketat. Saya juga menyembunyikan 3 botol susu di pakaian saya. Dibawa masuk. Simpan di tengah malam untuk memuaskan hasrat Anda. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Membanting ke arahku. Hidungnya terlihat di dekat sudut mulutku. Hari ini adalah susu hijau yang diberi makan keras. Teman sekelas anjing susu kecil. Dan kemudian saya mengambil band-aid dari tangan saya. Apakah Anda pergi ke arah kafetaria? Apa yang kamu lakukan? Jika Anda tidak pergi, tidak akan ada makanan. Perhatikan ayunan kuncir kudanya yang tinggi. Dan aku punya perasaan deja vu. Setelah kejadian ini, ada juga paman yang menjaga pintu kamar mandi anak laki-laki. Dan gadis Deldin itu. Dikatakan bahwa dia dihukum dan diperingatkan. Saya juga merasa lega berlatih dengan ketenangan pikiran. Tapi saya belum berlatih selama beberapa hari. Ada pesan tiba-tiba dari markas. Dan kau tahu? Saya mendengar bahwa ada lingkaran personel di kamar mandi hari itu. Benar atau salah? Lalu bukankah dia diam-diam di foto? Kudengar kau menggendongku. Kudengar dia selalu berbau seperti susu. Mungkin itu sengaja untuk menarik perhatian wanita. Menginjak wangi susu tidak akan hehehe. Lihat nanti. Aku tidak tahu apa-apa saat ini. Baru selesai minum enggan. Botol terakhir susu tersembunyi. Saat pergi ke taman bermain untuk pelatihan. Aku tidak tahu kenapa. Saya selalu merasa bahwa ada banyak orang yang melihat ke belakang ke arah saya di jalan. Aku duduk di tempat teduh, menunggu latihan dimulai. Tiba-tiba ada banyak orang yang duduk di sebelahku. Hanya beberapa menit. Bayangan pohon tempat saya duduk penuh dengan orang. Berantakan dengan mata penasaran. Terus tembak aku. Bahkan ada teman sekelas pria yang tidak dikenal duduk. Tetap dekat denganku. Hei, saudara. Apakah Anda benar-benar memiliki aroma susu di tubuh Anda? Dan saat dia mengatakan itu, dia mencondongkan tubuh dan dia mengendus. Aku mundur beberapa langkah karena tidak nyaman. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan teman sekelas di belakang. Maaf. Aku hanya berbalik untuk meminta maaf. Aku tak menduga tabrakan langsung. Sepasang mata merah terakhir. Itu gadis Deldin lagi. Dia pengecut. Hidungnya menempel di punggungku seperti anjing. Anda menyulam. Aku bahkan bisa merasakan nafasnya yang panas. Sapu sentuhan di punggungku. Teriakan aku dengan keras. Terpental dan berlari keluar. Berdiri di bawah sinar matahari. Aku baru tahu nanti. Di bawah naungan sempit pohon. Entah kapan ramai orang yang mencium aroma wangi itu. Mereka seperti telah menemukan makhluk aneh. Mata bersinar. Menatapku dengan penuh semangat. Matanya terus melihat ke atas dan ke bawah. Gadis dengan anting-anting pejantan menatapku telanjang. Perlahan katakan bahwa kamu harum. Aku dengan panik menutup resleting pakaianku dan berdiri di bawah sinar matahari. Rasakan dirimu sendiri. Seperti komoditas murah tanpa pakaian. Oleh sorotan tanpa tempat untuk bersembunyi. Menanggung paksa niat buruk dari segala arah. Ah, tiba-tiba hembusan pasir terlempar ke kerumunan. Semua orang menutupi mata mereka dan melolong melihat iblis banteng. Dan lihat, cungkil matamu. Bai Ningbing datang. Dia menyampirkan mantel kecilnya di pundakku. Dorong aku menuju tempat pertemuan. Apa kau bodoh? Berdiri di bawah sinar matahari dan tunjukkan pada mereka. Apakah Anda pikir Anda seorang badut? Matahari sangat besar. Saya tidak tahu bagaimana menghindarinya. Aku melihat ke bawah. Setelah menahan air mata berhari-hari, adikku akhirnya jatuh. Kau tidak akan menangis, kan? Aku tidak memarahimu. Bai Ningbing ingin menghiburku dengan bingung.
Jangan menangis. Aku akan menghajar mereka. Aku menggelengkan kepala. Lupakan saja, itu tidak berguna. Seharusnya aku sudah terbiasa sejak lama, bukan? Dalam pelatihan selanjutnya, teman sekamar Xiao Sui telah berdiri di sampingku. Untuk memisahkan mata mereka yang melihat. Bai Ningbing berdiri di belakangku. Jika Anda melihat seseorang melihat ke atas, lemparkan segenggam pasir ke arahnya. Jangan takut, orang-orang itu sakit. Tidak pernah melihat dunia. Betapa harumnya bau susu, Xiao Sui menghiburku. Ada ribuan botol parfum beraroma susu di mal. Baunya lebih enak dari kakiku yang bau. Aku mengangkat sudut mulutku dan melengkung. Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa. Dan saya mulai berpikir. Pesan mendadak ini. Bagaimana itu bisa keluar? Jelas, beberapa hari ketika gadis anting-anting itu pergi. Ini bukan tentang aku. Berpikir. Instruktur tiba-tiba mengumumkan sesuatu, teman sekelas. Pelatihan militer ini akan segera berakhir. Besok kita akan mengadakan lintas alam gunung sepanjang 5 km. Untuk menguji hasil pelatihan kami. Siswa yang memenangkan 3 besar. Tidak hanya ada hadiah yang murah hati. Anda juga bisa mendapatkan bonus 2.000 yuan. Jadi keesokan paginya, kami naik bus. Datanglah ke titik keberangkatan yang ditentukan untuk off-road. Instruktur memberi kami masing-masing ransel. Dan gelang, beberapa makanan dan air di ransel. Lemari obat kecil dan peta. Gelang ini dapat menemukan lokasi Anda secara real-time. Jika terjadi kecelakaan, Anda dapat menekan tombol marah bahaya gelang. Oke, semua orang siap untuk pergi. Aku memakai ranselku. Dengan teman sekamar. Ikuti penanda pinggir jalan dan mulailah mendaki bukit. Hutan ini cukup luas. Menurut instruktur, ada banyak hewan yang dilindungi. Rute off-road kami hanya sebagian kecil saja. Pada awalnya, kekuatan fisik setiap orang bagus. Tertawa dan berbicara sepanjang jalan. Sampai aku mulai mencium bau pagi. Rasa mie goreng. Saya membuat alasan untuk meninggalkan tim kecil teman sekamar saya. Satu orang jauh dari keramaian. Pelan-pelan. Perlahan jatuh di akhir baris. Tidak ada orang di sekitar. Saya hanya bisa mendengar kicau jangkrik di pepohonan. Dan suara angin bertiup melalui hutan. Saya tidak akan lagi bersembunyi. Lepaskan aksinya dan ikuti tanda langkah demi langkah. Setengah perjalanan. Tiba-tiba ada guntur di langit. Langit tempat matahari terik. Itu menjadi gelap dalam sekejap. Selang beberapa menit, rintik hujan mulai turun. Aku segera memakai jas hujan di dalam tasku. Berpikir untuk mencari tempat untuk melarikan diri sebelum saya kuliah. Menemukan gubuk jerami yang ditinggalkan di hutan. Dan aku masuk ke dalam. Dada tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakang rumah. Ternyata kau di sana. Ini adalah gadis Erding. Lihat matanya yang merah. Kecemasanku semakin kuat dan kuat. Ia mengayunkan rambutnya perlahan masuk ke dalam rumah. Menatapku. Senyum jahat di wajah. Apakah Anda beruntung bahwa Anda melarikan diri di kamar mandi hari itu? Kalau tidak, saya akan sesak napas. Aku mengepalkan ransel di tanganku ketakutan. Kaki terus kembali. Aku melihatnya memicingkan mata dan hidungnya dengan senang hati. Rasa susu lemah hari ini. Tapi itu tidak masalah. Aku punya mereka untukmu. Sama halnya dengan kartu. Dia mendekatiku selangkah demi selangkah. Aku meletakkan ranselku ke dadaku. Pikiran menjadi kosong. Saat dia menundukkan kepalanya dan mencari sesuatu di tasnya. Aku mengenakan mantelku dan berbalik dan bergegas ke dalam hujan. Lari-lari. Saya tidak tahu berapa lama seorang cabul telah berlari. Sampai aku tersandung batu. Aku jatuh ke tanah dan kembali sadar. Aku melihat sekeliling. Dikelilingi oleh pepohonan tinggi dan lebat. Kehitaman di bawah awan gelap. Dan tanda yang diberikan oleh instruktur. Entah kapan aku pergi. Menyeret kaki terkilir. Lemas dan ikuti petunjuk di peta. Sampai benar-benar gelap. Hujan sudah berhenti. Saya masih tidak dapat menemukan pintu keluar yang ditandai di peta.
benar-benar tersesat di hutan. Saya mulai menangis. Mengapa saya memiliki fisik yang aneh? Andai saja aku orang biasa. Jadi saya bisa makan apapun yang saya mau. Tidak ada lagi orang aneh. Menangis sebentar. Saya ingat instruktur mengatakan bahwa gelang dapat meminta bantuan. Aku mengangkat tangan kananku dan melihat. Di mana gelangnya? Aku memikirkannya baik-baik. Mungkin jatuhnya barusan terlempar keluar. Saya tidak punya pilihan selain kembali. Dengan pakaian basah kuyup dan kaki terluka. Saya berjalan selama 2 atau 3 jam dalam hujan di jalan pegunungan. Lambat laun saya merasa tidak tahan lagi. Jadi saya menemukan batu besar yang menggembung ini. Duduk dan istirahatlah di tengah hujan. Setelah makan kari yang dipanaskan sendiri di dalam tas. Saya menemukan semprotan rasa sakit di lemari obat. Rawat lukanya. Aku perlahan tertidur bersandar pada batu. Saat aku bangun. Gelap gulita di hutan. Saya sedikit kutu buku jalanan. Sekarang saya bahkan tidak bisa mengenali jalan di siang hari. Dan itu menjadi lebih buruk. Otakku mulai pusing. Sepertinya demam. Diperkirakan tidak mungkin melakukan perjalanan di malam hari. Tidak ada posisi di gunung yang dalam dan hutan tua ini. Butuh waktu lama untuk menemukanku. Aku bersandar di dinding batu. Memikirkan bagaimana membuat orang lain menemukanku. Ujung hidungku tiba-tiba berbau seperti kari. Itu datang dari saya. Dan saya mendapat pencerahan. Segera berbaring di tanah dan mengobrak-abrik rumput. Di jalan di sore hari. Saya menemukan bahwa hutan ini memiliki banyak ikan amis. Rumput benar-benar. Aku membaliknya. Saya melihat hamparan besar daun Chordata houtunia ungu. Saya menggali banyak dari mereka. Setelah dicuci dengan air ikan di lubang batu di sebelahnya. Dimasukkan ke dalam mulutnya. Saya tidak berhenti sampai saya tidak bisa makan lagi. Turun dengan linglung. Saya mencium bau menyengat dari Chordata houtunia di tubuh saya. Aku tidak tahan lagi dan aku pingsan. Dalam keadaan kesurupan, sepertinya aku melihat kelompok itu. Kuncir kuda tinggi. Hari ini adalah anjing susu kecil yang berbau houtunia chordata. Aku terbangun karena suara desingan. Kenapa anak anjingnya belum bangun? Saya tidak menyangka tubuh ayam potong putih Anda cukup berat. Tidak ada anak anjing hari ini. Aku akan memanggil anjing bau kecil hari ini. Boneka bau harta bau. Haha, sangat menjijikan. Kejam sekali kamu. Aku hampir mati dihisap olehmu. Melihat wajah samping yang familiar. Bukankah ini diasap sampai mati? Bai Ningbing, lihat ke belakang, kamu sudah bangun. Aku mengendus pelan. Berjuang untuk turun dan berjalan sendiri. Kebetulan melihat wajah sampingnya. Ada banyak lecet kecil. Ada apa dengan wajahmu? Bai Ningbing berbalik sembarangan. Aku tak sengaja tergores ranting. Kenapa kau berlarian sendirian? Gelang itu tidak dipakai dengan baik. Untung kamu tidak bodoh. Benar-benar tahu, pikirkan sesuatu. Tapi berapa banyak Chordata houtunia yang Anda makan? Aku tidak tahan menyumbat hidungku. Aku mendongak dan melihat 2 lembar kertas di hidungnya. Aku tidak bisa menahan tawa. Haha, kamu sangat jelek. Kamu bilang kamu sangat mengkhawatirkan. Tidak bisa berhenti untuk sementara waktu. Menatap pikirannya yang hancur. Perasaan akrab itu semakin kuat. Bai Ningbing, apakah kita saling mengenal sebelumnya? Bai Ningbing berhenti sejenak. Melemparku ke punggungku. Mungkin. Dia goyah dan tidak mau memberitahuku. Aku berbaring di punggungnya yang kecil tapi meyakinkan. Kecuali bau Chordata houtunia di hidung. Ada satu lagi dari dia. Bau stroberi yang samar. Aku terjebak dalam kenangan. Fisik saya adalah yang paling populer di sekolah dasar. Karena saya suka minum susu. Tubuh memiliki aroma susu yang manis sepanjang tahun. Anak-anak di kelas dan semua guru sangat menyukai saya. Kursi di sebelah saya selalu diacak oleh anak-anak. Ada satu di kelas. Gadis kecil itu gemuk. Dan aku punya bau yang tidak enak. Anak-anak di kelas mengatakan dia tidak mandi dan tidak berbicara tentang kebersihan. Aku tidak suka bermain dengannya.
Tidak ada yang mau berada di meja yang sama dengannya. Ketika saya masih kecil, saya memiliki hati seorang Madonna. Tidak ada anak yang sedih. Jadi saya memberitahu guru bahwa saya ingin duduk satu meja dengannya. Setelah duduk bersamanya, saya menaruhnya setiap hari. Guru menghadiahi saya permen lollipop. Beri dia satu. Kemudian ditemukan. Rasa favoritnya adalah stroberi. Lalu aku akan menaruh permen rasa stroberi. Tetap bersamanya. Tapi kemudian anak itu pindah. Dan aku tidak pernah melihatnya lagi. Anda tidak bisa menjadi gadis kecil gemuk itu, bukan? Aku tidak percaya tebakanku. Leher Bai Ningbing Terrier segera membalas. Siapa gadis kecil gemuk itu? Di mana Anda menjadi gemuk? Itu namanya nutrisi yang baik. Jadi kamu benar-benar dia. Tidak heran itu sulit bagiku. Tidak heran dia selalu memegang lollipop stroberi. Ya, aku tahu itu kamu begitu aku melihatmu. Tapi kamu melupakanku. Aku memberimu permen lollipop dan kamu bahkan tidak mengingatku. Dan itu menyadarkan saya. Jadi, aku sudah bilang. Mengapa Anda memiliki gula darah rendah dan masih memberi saya gula? Maaf kamu telah banyak berubah. Aku tidak mengenalimu pada awalnya. Bai Ningbing mendengus bangga. Tidak ada yang bisa membantu saya menjadi begitu cantik sekarang. Wajar jika kau tidak mengenalinya. Tapi kamu tidak banyak berubah. Ini masih anjing susu kecil, haha. Kami belum mengatakan beberapa patah kata pun. Instruktur penyelamat akhirnya menemukan kami. Saya belum sempat mengucapkan terima kasih padanya. Dia buru-buru dibawa dengan tandu. Dan saya berada di kamar dengan infus. Teman sekamar Xiao Sui datang untuk menemaniku. Dan kau tahu? Karena badai hujan. Semua orang kembali lebih awal. Bai Ningbinglah yang menemukanmu hilang. Dia menyeret Shen Yanchu ke hutan dan memukulinya. Red bergegas ke hutan. Saya memiliki beberapa keraguan. Shen Yanchu, siapa ini? Dia menampar meja. Itu kamar mandi. Mesum, aku terdiam beberapa saat. Tidakkah kamu ingin mengingat kembali Bai Ningbing yang mesum itu? Xiao Sui. Instruktur baru saja memanggilnya dan si cabul itu pergi. Tapi itu kecil. Saya suka bau kordata hotunnya pada Anda. Dan kemudian dia melompat ke lenganku dan dia menggosoknya. Pelatihan militer berakhir dengan badai hujan. Setelah kembali ke sekolah. Saya tidak tahu bagaimana Bai Ningbing melakukannya. Shen Yanchu dikeluarkan dari sekolah. Dan hubunganku dengan Bai Ningbing. Ini menjadi lebih baik dan lebih baik. Kadang-kadang di akhir pekan, kami akan pergi makan malam dan menonton film bersama. Setelah kejadian ini. Dan itu menyadarkan saya. Sistemnya sebenarnya tidak terlalu buruk. Setidaknya di saat genting. Saya punya satu cara lagi untuk bertahan hidup daripada orang lain. Dan spesialisasi. Sekolah ini memiliki banyak penggemar fotografi. Mendengar tentang fisik khusus saya. Saya tidak tahu mengapa saya memikirkan selir siang. Mereka membayar saya untuk menjadi model. Untuk segala macam hal yang mereka tentukan, seperti taman tepi laut, panggung, pabrik terbengkalai dan tempat aneh lainnya untuk berfoto. Saya minum teh sebelumnya. Kupu-kupu yang dilepaskan itu akan secara otomatis terbang ke arahku. Tetap pada saya. Saya bahkan sedikit marah karena foto-foto ini. Ini memiliki ratusan ribu penggemar. Semua orang bercanda memanggilku Pangeran Siang-Siang. Suatu hari saya kembali ke sekolah setelah mengambil gambar. Xiao Su mengatakan bahwa seorang siswa pertukaran datang ke kelas. Dikatakan sebagai gadis lembut dengan kacamata emas. Saya tidak menyangka akan melihatnya di kelas di sore hari. Ruyan Liu, bukankah kamu yang memanggil yang hidup? Aku menatap orang yang tak asing di depanku dengan terkejut. Mengenakan kemeja putih. Mengenakan kacamata emas. Selalu ada senyum lembut di sudut mulut. Ruyan Liu adalah teman sekelas SMP saya. Dia adalah bunga kelas pada saat itu. Aku dan dia berada di meja yang sama. Hadiah dari penggemar kecil itu untuknya. Akhirnya memberikannya padaku. Sayangnya, dia kemudian jatuh sakit dan pergi ke luar negeri untuk perawatan. Ruyan Liu dengan kacamata emas. Tersenyumlah dengan lembut padaku.
Lama tidak bertemu Fang Yuan. Saya saat ini masih tenggelam dalam kegembiraan bertemu teman sekelas yang belum pernah saya lihat selama bertahun-tahun. Kami duduk di kafetaria seperti teman yang sudah bertahun-tahun tidak kami temui. Dari kecil hingga sekarang. Dari sekarang ke masa depan. Ruyan Liu benar-benar mengenal saya dengan sangat baik. Kepentingan kami sangat mirip. Kami bahkan suka minum susu. Itu semua merek yang sama. Ruyan Liu memberiku sebotol susu dari tasnya. Fang Yuan memiliki rasa baru. Mengapa Anda tidak mencobanya? Saya mengambil susu dan melihat mereknya. Itu sama. Ini pertama kalinya aku minum ini. Biarkan aku mencicipinya. Aku membuka sedotan dan menyesapnya. Biru. Ini rasanya sedikit aneh. Wajah Ruyan Liu menjadi pucat. Terlihat sedikit cemas. Baunya enak, kan? Aku menusuk mulutku. Baunya enak. Hanya sedikit aneh. Rasanya seperti ada yang ditambahkan. Ruyan Liu menatapku dan tiba-tiba tersenyum. Dupa akan berhasil, dan dalam beberapa hari ke depan. Saya sering bertemu Ruyan Liu di sekolah. Setiap kali dia membawakanku sebotol susu. Dan beberapa makanan ringan. Beberapa merek yang belum pernah saya lihat. Bahkan jika Anda tidak bertemu. Dia juga akan meminta teman sekamar saya untuk membawanya kepada saya. Saya bertemu dengannya di lokasi syuting sekali. Dia tersenyum dan memberiku sebotol susu. Datang. Lihat bagaimana selebriti internet besar kami mengambil gambar. Jika aku tidak tahu dia punya pacar. Saya pikir dia naksir saya. Bahkan teman sekelasku menggoda apakah Liu Ruyan menyukaiku. Dia mengejarku. Aku melambaikan tanganku tanpa daya. Kami hanya teman sekelas. Saya tidak tahu mengapa saya memiliki 4 perasaan aneh di hati saya. Apakah semua teman sekelas yang belum pernah saya lihat selama bertahun-tahun begitu antusias? Saat es putih muncul lagi. Yang saya lihat adalah saya dan Ruyan Liu. Adegan berbicara dan tertawa saat makan bersama. Wajahnya jelas. Tampaknya sesuatu yang telah lama dirawat telah diambil. Kenapa kau kembali? Bai Ningbing menatap Liu Ruyan. Ruyan Liu mengangkat kacamatanya dan berkata sambil tersenyum. Aku akan segera kembali. Dua orang berdiri saling berhadapan. Ada percikan samar dalam aura yang kuat. Aku menyela pandangan mereka. Kemana saja kamu beberapa hari terakhir ini? Kenapa aku sudah lama tidak melihatmu? Bai Ningbing memiliki sesuatu untuk dilakukan di rumah. Ayo pergi dan mentraktirmu sesuatu yang lezat. Aku sudah lama tidak melihat Bai Ningbing, dan aku masih sedikit merindukannya. Jadi dia melambaikan tangannya pada Ruyan Liu, kalau begitu aku pergi dulu. Sampai jumpa lain waktu. Bai Ningbing meraih tanganku dan dengan cepat pergi dari belakang. Di garis pandang aku tidak bisa melihat. Cahaya dingin melintas di mata Liu Ruyan. Hal-hal baik memang akan dirindukan. Sangat menyenangkan ketika seseorang mencurinya, bukan? Di restoran. Bai Ningbing bertanya mengapa kamu bersamanya. Saya pikir Ruyan Liu adalah siswa pertukaran. Dan apa yang saya katakan padanya ketika saya masih kecil. Tapi bagaimana kau bisa bertemu? Bai Ningbing menghela nafas tak berdaya. Anda benar-benar lupa semua tentang saya, bukan? Saya juga di SMP nomor 1. Tapi aku tidak sekelas denganmu. Saat berbicara, dia menyentuh hidungnya dan sedikit takut saat itu. Aku tidak berani bermain denganmu. Aku terkejut karena kami bertiga alumni. Bai Ningbing mengangguk. Nada suaranya sedikit serius. Jauhi Liu Ruyan itu. Dia bukan orang baik. Apa yang saya maksud dengan mengerutkan kening dan tidak menjadi orang baik? Es putih dan asap tidak diketahui. Ketidakjelasan bukanlah hal yang baik. Anak anjing tidak mendengarkan. Pokoknya, jauhi dia. Dengarkan aku. Bai Ningbing mencubit wajahku dengan berat. Ah, Bai Ningich, wajahku bengkak. Meskipun Bai Ningbing menolak untuk memberitahuku. Apa yang dilakukan Liu Ruyan? Tapi aku bisa menemukan orang lain untuk memberitahuku. Saya menemukan teman sekelas dari sekolah sebelumnya. Tanyakan padanya. Ruyan Liu. Apa yang telah Anda lakukan yang tidak bisa didengarkan oleh anjing?
Hasilnya tidak terduga. Selain pujian bulat itu, lembut dan murah hati. Belajar dengan baik untuk waktu yang lama. Kaliber semua orang sangat seragam. Tidak bisa bilang jangan tanya. Ini benar-benar aneh. Meskipun saya tidak bisa mencari tahu. Tapi satu hal yang pasti. Ruyan Liu memang melakukan sesuatu saat itu. Dan latar belakang keluarganya seharusnya tidak sederhana. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa menutup mulut begitu banyak orang? Bagaimanapun, Ruyan Liu mengajakku kencan akhir-akhir ini. Saya membuat alasan untuk menolak. Pada hari ini, agensi foto yang saya ikuti mengadakan pesta. Tempat pertemuan adalah bar. Dikelilingi oleh teman-teman dunia nyata. Saya pikir tidak akan ada masalah. Saya minum beberapa kali. Kurang dari 1 jam. Aroma buah yang kuat ada di pusatku. Tersebar di sekitar. Tidak untuk sementara waktu. Seluruh bar berbau anggur buah dari saya. Dan aku melihat lampu di atasku dengan linglung. Begitu banyak buah persik. 1 atau 2. 3 lampu di atas kepala tiba-tiba terhalang. Aku melambaikan tanganku dengan tidak senang dan berjalan pergi. Anda memblokir saya dari melihat buah persik. Tiba-tiba menyodorkan segelas wine. Panjang lingkaran. Ada banyak buah persik di sini. Aku mengambil gelas itu. Minuman heroik. Tapi kenapa rasanya aneh? Dan kemudian aku tertidur. Saya terbangun oleh pertengkaran. Anda berjanji untuk bermain untuk saya. Setelah minum, aku menyuruhmu untuk menjaganya. Apa yang terjadi? Anda dapat melihatnya mandi dan melakukan hal-hal kotor itu. Aku masih ingin menghabisinya selangkah sebelum aku. Anda seharusnya senang bahwa Anda berhenti tepat waktu di hutan. Kalau tidak, Anda pikir Anda masih bisa duduk di sini. Bukan itu yang kamu katakan padaku. Aku diam-diam membuka mataku. Saya melihat 2 orang berdebat. Keduanya adalah 2 orang yang saya kenal baik. Penglihatan kopilot itu seperti asap. Pengemudi hanya bisa melihat sisi wajah. Saat aku akan bergerak untuk melihat siapa yang melakukannya. Sebuah mobil tiba-tiba lewat. Balok tinggi masuk. Aku melihat sesuatu yang berkilau. Anting pejantan. Rambutku berdiri seluruhnya. Kesemutan kulit kepala. Jika Anda baru saja mendengarkan percakapan mereka. Aku masih tak paham. Apa yang mereka lakukan saat membawaku pergi. Tapi setelah melihat. Si cabul yang punya niat buruk padaku 2 kali. Saya telah sepenuhnya memahami sebuah fakta. Ruyan Liu bersama si cabul itu. Orang baik macam apa yang bisa bersama orang cabul? Apakah ada pilihan lain selain penyimpangan? Tiba-tiba aku teringat apa yang dikatakan Bai Ningbing padaku. Bukan hal yang baik. Anak anjing tidak mendengarkan. Kemana mereka membawaku? Apa yang akan kamu lakukan padaku? Anjing tidak bisa mendengarkan apa yang orang lain tidak bisa katakan. Jantungku berdetak lebih cepat dan lebih cepat. Tangan dan kaki yang dingin. Segala macam adegan mesum dalam pikiranku. Membuatku menggigil tak terkendali. Saya bangun dan melihat ke kaca spion. Saya melihat kacamata berbingkai emas bersinar terang. Dan tersembunyi di balik kacamata emas. Mata jahat. Jangan takut, itu akan segera datang. Aku memegang tanganku. Kemana kau membawaku? Apa yang akan kamu lakukan padaku? Ruyan Liu tertawa, jangan takut. Sayangku sayang. Aku akan segera membuatmu nyaman. Fisik yang luar biasa. Tapi itu langka dalam 100 tahun. Hahaha dalam tawa liarnya. Lihatlah orang asing di kaca spion. Hati bingung. Aku menggigit bibirku dengan keras. Aku ingin membangunkan diriku sendiri. Tenang. Aku duduk dengan sandaranku. Buka jendela untuk melihat apakah Anda bisa melompat. Hahaha, jangan lihat itu. Sayang-sayang. Kau berani melompat? Bibirku segera berdarah karena gigitanku. Aku melihat keluar jendela ke bukit-bukit tandus yang melaju kencang. Dan malam ketika Anda tidak bisa melihat jari-jari Anda. Lompat dengan kecepatan ini. Saya lumpuh tanpa mati. Tepat ketika saya sedang terburu-buru. Tiba-tiba aku mencium aroma buah yang kuat.
Dari bibirku. Saya merasakannya dengan jari saya. Haus darah? Jangan dekat-dekat dengan baunya. Saya bisa mencium aroma buah dan anggur yang kuat. Menatap darah di tanganku. Aku kejam. Gunakan pisau utilitas di saku Anda untuk membuka kurir. Berikan pukulan yang bagus. Didorong oleh angin malam. Tetesan jatuh ke tanah. Baunya enak. Manis dengan aroma hutan persik pegunungan. Dua orang di kursi depan. Mencium aroma yang merasuki mobil. Aku mabuk dengan mata tertutup. Aku punya ruangan yang penuh dengan barang-barang bagus. Tunggu sebentar, Suster Yan. Bisakah Anda membiarkan saya bermain nanti? Ruyan Liu mencibir. Ketika saya selesai. Mungkin aku bisa memberikannya padamu untuk dimainkan. Mobil semakin jauh. Akhirnya, berkendara ke pegunungan yang dalam dan hutan tua. Berhenti di depan sebuah villa. Aku menggeleng, yang mulai pusing. Tarik lengan baju dan tutupi lukanya. Kekasih hari ini sangat harum. Liu Ruyan berjalan ke kursi belakang. Mengulurkan tangan untuk membawaku keluar. Aku akan berjalan. Aku akan memegang pintu. Kehilangan darah membuatku pusing. Lemari penuh susu di villa. Kemasan yang familiar. Jarum tersebar di mana-mana. Dan cairan berwarna-warni dan misterius. Saya memikirkan susu yang diberikan Ruyan Liu kepada saya sebelumnya. Sulit dipercaya. Tanya. Apa yang Anda masukkan ke dalam susu yang Anda berikan kepada saya sebelumnya? Ruyan Liu tiba-tiba menutup matanya. Sepertinya terjebak dalam kenangan. Wajahnya memerah. Tentu saja itu barang bagus. Dia tiba-tiba membuka matanya. Bersemangat dari lemari. Keluarkan brankas perak. Akhirnya dikembangkan oleh saya. Tubuhku seperti seleraku. Saya ingin Anda berbau seperti saya. Dia mendekati saya dengan jarum selangkah demi selangkah. Dengan tawa panik di wajahnya. Aku menatap iblis di depanku. Aku gemetar tak terkendali. Kehilangan darah jangka panjang telah membuat saya semakin lemah. Mengapa Anda ingin saya berbau seperti Anda? Bau saya hanya berlangsung 1 atau 2 jam. Akan menghilang. Ruyan Liu berjongkok di depanku. Menjanjikan kacamata berbingkai emas yang selalu dia pakai. Haha, jangan khawatir. Saya punya banyak lagi. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh wajahku. Kemudian hubungi untuk menjemput saya. Aku berjuang keras untuk tidak membiarkan dia menyentuhku. Dia tidak bisa mengendalikanku. Jangkau dan pegang kakiku. Menyeretku ke kamar. Kamu tinggal di dalam dulu. Aku akan kembali padamu saat aku siap. Melihat pintu yang tertutup. Aku berdiri di dinding. Meraba-raba tempat untuk melarikan diri. Sayang sekali kamar ini hanya memiliki 1 tempat tidur. Dan lemari yang penuh dengan botol transparan. Kecuali untuk cairan 6 warna. Tidak ada apa-apa. Segera Liu Ruyan mengambil 1 tabung reaksi berisi cairan transparan. Berjalan masuk. Dia sepertinya sudah mandi. Berubah menjadi gaun putih. Melepas kacamata emasnya. Saya melihat orang cabul ini dengan perubahan besar dalam gaya. Tersembunyi di sudut. Di tangan. Memegang pisau utilitas yang saya sembunyikan di saku saya. Jangan kemari. Ruyan Liu mengangkat alisnya. Dan ikan yang lolos dari jaring. Tapi itu tidak masalah. Selalu butuh lebih banyak kegembiraan untuk bersenang-senang. Dan dia mendatangi saya dengan tabung ini. Aku memegang pisau dan menusuknya dengan keras. Tapi dia meraih lengannya. Jika Anda memutarnya dengan keras, itu akan mengendur. Dia meraih daguku. Tuangkan air dari tabung reaksi ke mulutku. Saya berjuang dengan tangan dan kaki saya. Tapi saya masih tidak sengaja menuangkan banyak ke dalam. Sungguh sia-sia. Ruyan Liu melihat air yang tumpah ke seluruh lantai dengan rasa iba. Bau keringat yang mencurigakan. Dipancarkan dari noda air di tanah. Itu memenuhi ruangan. Ini luar biasa. Bau itu memabukkannya dengan mata terpejam. Lalu, dia mengulurkan tangan dan merobek semua pakaianku dariku. Tidak sepanjang jalan melalui saya.
Aku gemetar karena mual yang tak terkendali. Tapi aku bahkan tidak punya kekuatan untuk mengangkat tanganku. Setelah suara keras Dr. Peng, pintunya ditendang terbuka. Ruyan Liu, yang menghadap pintu, ditendang terbang dengan kaki jatuh dari langit. Jatuh ke tanah. Bai Ningbing bergegas masuk bersama polisi. Ruyan Liu terinjak-injak di tanah. Mata merah es dadi putih. Pukul dia dengan keras, pukulan demi pukulan. Aku berbaring lemah di tanah. Saya melihat Ruyan Liu terjepit ke tanah. Dengan senyum menyesal di sudut mulutnya, sangat disayangkan. Dan kami begitu dekat dengan pemandangan yang indah. Bai Ningbing meninjumu, dasar mesum. Diam. Lihat adegan ini di depan Anda. Aku tidak bisa menghentikannya. Mual. Mau tak mau saya minum apa yang baru saja saya minum. Semua memuntahkannya. Bai Ningbing menghentikan apa yang dia lakukan dan berlari ke arahku. Kau baik-baik saja? Berbaring di pelukan es putih. Mencium bau stroberi yang familiar. Saya sangat haus darah sehingga saya akhirnya pingsan dengan percaya diri. Sudah 2 hari sejak aku bangun lagi. Anak anjing Fang Yuan, aku membuka mataku. Saya melihat es putih berantakan seperti kandang ayam. Dan dia menatapku dengan cemas. Kamu sangat jelek. Dan aku melihat memar di matanya. Dan pakaian berantakan. Kamu belum mandi berhari-hari. Bau, aku hanya ingin mengolok-oloknya. Mataku tidak bisa tidak menjadi merah. Woho, aku sangat takut aku menangis dengan keras. Kenapa kau baru datang? Aku sangat takut apa yang harus kulakukan? Aku tidak bersih. Aku meminum hal menjijikan itu. Aku menangis dan memamerkan seluruh tubuhku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan takut pada Bai Ningbing, anak anjing, pegang aku sebentar. Sentuh kepalaku, jangan takut. Tidak ada apa-apa. Apa yang Anda minum hanyalah minuman yang Anda cari. Di pelukan es putih. Mencium aroma stroberi yang familiar. Saya merasakan pelukan stroberi ini untuk pertama kalinya. Seberapa andal itu? Betapa meyakinkan. Bertemu banyak orang. Hanya dia yang memulai. Saya tidak pernah menunjukkan perbedaan karena perbedaan saya. Hanya dia yang percaya padaku tanpa syarat. Anak anjing yang baik masih harum. Jangan takut, anjing susu kecil. Orang-orang jahat tertangkap. Mendengar suara yang familiar. Mencium bau stroberi yang familiar. Saya mengatakan itu menetes, Anda tidak takut pada anak anjing. Setelah saya keluar dari rumah sakit, saya melanjutkan kehidupan sehari-hari saya. Fisik saya karena kecelakaan ini. Perubahan kecil telah terjadi. Bau pada saya. Itu semua berasal dari darah di tubuhku. Karena hari itu meninggalkan bekas di sepanjang jalan. Saya kehilangan banyak darah. Ketika saya dirawat di rumah sakit, golongan darah saya relatif jarang. Bank darah yang tidak mencukupi. Dan Bai Ningbing dan saya kebetulan memiliki golongan darah yang sama. Setelah dia mentransfusikan darahku, bau di tubuhku meningkat secara ajaib. Meski akan tetap terasa setelah makan. Tapi aku hanya bisa mencium baunya jika aku dekat. Ini adalah berkah tersembunyi. Liu Ruyan dan Shen Yanchu juga ditangkap. Yang tidak saya duga adalah lokasi bar saya. Ternyata teman sekamarnya Xiao Sui memberitahunya. Ruyan Liu dan Shen Yanchu adalah pelanggar berulang. Ketika saya masih di sekolah, saya sering menggunakan cinta sebagai alasan. Pikat seorang anak laki-laki dengan aroma tubuh yang feminin. Itu terjadi sekali sebelumnya. Tapi Ruyan Liu dikirim tepat waktu. Kali ini sebuah ruangan yang penuh dengan bukti ditemukan. Dia tidak bisa lagi melarikan diri. Aku akan memakainya. Xiao Sui juga dihukum dan dikirim karena ini. Dan Bai Ningbing kini telah menjadi kakak tertuaku. Temani saya berfoto di mana-mana setiap hari. Menunjuk jari pada 3 kali makan saya sehari. Sudah berapa kali Fang Yuan mengatakannya? Jangan minum susu saat aku pergi. Saya memanfaatkannya sebelum dia datang. Minum sisa susu sekaligus. Bisakah saya meminumnya jika Anda di sini? Bai Ningbing, datang dan peluk aku, jika aku ada di sana. Anda bisa makan durian. Saya tersenyum.
Anda mengatakan itu. Lalu ia mengeluarkan durian yang tersembunyi di balik punggungnya. Bau, Fang Yuan, dasar anak anjing bau.